Lumen nomor 11810, 5 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Bertindak Benar. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Ketika orang tua memberikan arahan, ia langsung patuh dan bersegera untuk melaksanakannya. Demikian terus setiap hari, sehingga hormat dan taat kepada orang tua menjadi kebiasaan dan karakter sang anak. Ketika remaja, ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dianutnya. Keraguan tersebut tentulah membuatnya tidak nyaman.
namun ia bersedia mengambil tanggung jawab penuh untuk melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai baru yang menarik minatnya, dalam rangka mengevaluasi nilai mana yang paling pas untuk ia terapkan dalam kehidupannya. Setelah melakukan beberapa eksplorasi secara mendalam, ia pada akhirnya memutuskan nilai orang tua yang ia sesuaikan secara personal untuk ia jadikan pedoman sepanjang hidupnya. Di dalam psikologi, anak tersebut dikatakan memiliki komitmen yang kuat karena bukan hanya terlatih sejak masa kanak-kanak hingga membentuk kebiasaan dan karakter dasar, namun juga ia telah uji bandingkan secara personal sehingga semakin memperkuat keyakinan dan kepemilikannya akan nilai-nilai. Saudara-saudari terkasih, hampir 1 pekan sudah kita memasuki masa Advent untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah menyimak firman Yesus setiap hari, antara lain mengenai berjaga-jaga, di mana kita perlu berhenti, diam sejenak untuk mengalami keberadaan rahmat Tuhan pada masa sekarang, sehingga terlepas dari jerat duniawi. Lalu ada juga firman mengenai sikap perwira yang rendah hati, menempatkan diri sebagai seorang hamba, sehingga mampu taat dan percaya penuh, menyerahkan keputusan hidupnya untuk mengikuti arahan Tuhan. Juga ada firman mengenai kuasa Allah yang bekerja dalam pemberitaan kabar baik maupun berbelas kasih tanpa batas. Melalui firman tersebut, kita diajak untuk mengakui kelemahan manusiawi dan bertobat sebagai dasar untuk melanjutkan langkah perbaikan dan belajar semakin mencinta sebagaimana yang Yesus ajarkan. Namun bagaimana bila kita masih bingung meraba-raba maksud ajaran Tuhan? Atau sebaliknya, kita sangat yakin dengan pikiran sendiri yang kita salah tafsirkan sebagai kehendak Tuhan. Bagaimanakah caranya membangun dasar iman yang kokoh untuk terus bertindak benar meski berada di tengah godaan? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang karyawan yang bingung mencari cara untuk memenuhi nafkah keluarga. Berbagai cara sudah dicoba, namun hasilnya selalu kurang. Sampai akhirnya ia melepas kendali utamanya. Ia dengarkan nasihat orang terdekat dan ia ikuti tanpa ngoyo. Ternyata itu membuka jalan baru. Nafkah terus mengalir di jalan itu. Tinggal dirinya yang membulatkan niat untuk bersedia ditempa. Pada awalnya terasa tidak nyaman. Seperti mesin, ia bekerja 7 hari seminggu, sekitar 18-20 jam setiap hari selama 1 bulan pertama. Namun semakin lama ia semakin terlatih, sehingga kerjanya lebih cepat dan mulai menciptakan waktu luang. Pada bulan kedua, ia dapat beristirahat 1-2 hari dalam sebulan. Kemudian terus sampai pada bulan keempat, ia mulai dapat beristirahat saat weekend tiba. Mungkin sebagaimana manusia membutuhkan waktu beradaptasi selama 3 bulan, kita pun perlu menempa diri untuk belajar mencinta setiap hari agar semakin terbiasa dan menjadi karakter utama. Bagaimanakah cara memulainya?
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya melepas kendari diri dan taat memenuhi nasihat Tuhan? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas nasihat-Mu yang utama, yaitu untuk mencintai Allah dan sesama. Tuntunlah saya untuk melepaskan keinginan pribadi dan fokus memenuhi kehendak Allah. Berilah saya rahmat untuk kuat dalam belajar mengasihi sesama seperti mencintai diri sendiri. Bunda Maria, tolonglah saya untuk leluasa menempatkan diri sebagai hamba. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.